Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puji Atmajayanti, NIM T 2018-1159. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah-masalah praktis dalam keragaman agama, yang mana di dalam bukunya Taules cenderung membahas masalah intoleransi dan toleransi. Tujuan utama penerapan metode psikologi adalah untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap agama. Sikap yang bisa diubah secara baik adalah sikap yang diikuti terhadap agama-agama lain dan berbagai perubahan dalam tradisi keagamaan sendiri yang biasanya disebut dengan sikap toleransi dan intoleransi. Biasanya, suatu kelompok agama memiliki sikap intoleransi yang berbeda-beda dalam menunjukkan terhadap para pemeluk agama-agama lain yang biasanya menganggap penyembahan Tuhan-Tuhan itu tidak ada atau yang jahat. Toleransi adalah adanya sikap saling menghargai, menghormati antar kelompok atau seseorang. Sedangkan intoleransi adalah ketidakbersediaan dari seorang atau sekelompok orang untuk menerima perbedaan dari seseorang atau sekelompok orang lain. Nah, contoh sikap toleransi yaitu pada agama Hindu, yang mana contoh perkembangan tendensi asimilasi toleran, yang mana unsur-unsur keyakinan dan peribadatan dari luar secara bebas diterima masuk oleh agama Hindu, dan keragaman dalam sistem ajarannya sendiri juga diterima dengan penuh toleransi. Nah, konsekuensinya pada agama Hindu, keyakinan dalam agama Hindu berbagai variasi, mulai dari politisme. Sedangkan contoh sikap intoleransi yaitu pada agama Kristen, yang mana salah satu perubahan yang sekarang terjadi dalam agama Kristen modern adalah tumbuhnya keraguan terhadap nilai keragamaan mengenai berbagai sikap intoleransi, yang mana pada agama Kristen ini tidak begitu toleran terhadap asimilasi. Nah, jadi toleransi dan intoleransi adalah sikap-sikap psikologi, dan keduanya juga direfleksikan dalam berbagai cara berpikir keagamaan. Pola tipikal tipe pemikiran. Suatu kelompok agama biasanya memiliki sifat kurang toleran, menganggap sasaran-sasaran penyembahan dalam agama sendiri sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, sedangkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama lain dianggap sebagai bukan realitas atau makhluk yang nyata tetapi jahat, seperti pembunuhan para pendeta Baal secara massal oleh Elijah, merupakan penampilan intoleransi tipikal terhadap agama-agama lain. Nah, seperti juga pernyataan tipikal mengenai sikap ini terdapat dalam Bhagavad Gita, yang mana bahkan orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan lain pun dan berkorban untuk mereka dan dengan kepercayaan dalam hatinya. Sebenarnya untuk menyembah saya juga meskipun dengan pendekatan yang keliru. Ada dua masalah praktis yang penting di dalam toleransi agama, yakni yang pertama masalah toleransi terhadap keragaman, dan yang kedua masalah toleransi terhadap agama lain. Nah, yang masalah pertama ini tampaknya lebih mudah diselesaikan di antara yang kedua. Dalam tradisi agama Kristen pada umumnya disepakati bahwa toleransi yang lebih besar terhadap keragaman dan orang beragama sudah mulai mengambil sikap objektif terhadap perbedaan-perbedaan mereka. Kajian psikologi terhadap agama dapat menjadi sarana untuk meningkatkan sikap yang lebih objektif. Ada beberapa
tingkatan toleransi terhadap keragaman baik di kalangan umat Kristen atau agama-agama lain, yang mana dalam kasus apapun toleransi tidak berarti pengakuan atau penerimaan terhadap pernyataan. Kajian psikologi ini untuk masalah keragaman yaitu mengurangi kecenderungan kepada kepastian teologi ini, sehingga toleransi terhadap keragaman keyakinan semakin mudah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.